Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Sampailah kita kepada paragraf berikutnya masih dalam penjelasan tafsir Alif Lam Mim. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah telah berkata, hadhil hurufu asma'ul Qur'an. Huruf-huruf ini adalah nama-nama Al-Qur'an. Jadi huruf-huruf ini, huruf Alif Lam Mim adalah nama-nama, ini adalah nama Al-Qur'an. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid wa Ibnu Zaidin dan Imam Ibnu Zaid berkata, hiya asma'us suwar. Ya, huruf-huruf tersebut adalah nama-nama surah. Nama-nama surah dalam Al-Qur'an, artinya huruf-huruf muqatta'ah yang mengawali setiap surat atau sebagian surat itu adalah nama surat itu. Ya. Bagaimana penjelasannya? Wa bayanuhu, penjelasannya adalah annal qail, sesungguhnya seseorang yang berkata, idza qala, ketika dia mengatakan qara'tu alif lam mim shad, ketika dia berkata saya telah membaca alif lam mim shad, maka arafas sami'u, orang yang mendengar mengetahui annahu qara'a surah, sesungguhnya dia telah membaca surat allati iftatahat bi alif lam mim shad. Ya, si pendengar itu mengetahui bahwasanya dia itu telah membaca surat yang berawalan dengan alif lam mim shad. Berarti alif lam mim shad ini nama surat itu. Wa ruya an Ibni Abbasin, dan telah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, annaha aqsamun, bahwa huruf-huruf tersebut, huruf-huruf yang mengawali sebagian surat itu yang disebut huruf muqatta'ah, itu adalah sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan huruf-huruf itu. Wa qala al-Akhfash, dan Imam Akhfash berkata, innama aqsamallahu bihadhil huruf, sesungguhnya Allah bersumpah dengan huruf-huruf ini li syarafiha, karena mulianya huruf ini, wa fadliha, dan karena keutamaannya huruf-huruf tersebut. Kenapa? Li'annaha mabani kutubihil munazzalati, karena sesungguhnya huruf-huruf tersebut, huruf-huruf muqatta'ah yaitu huruf-huruf hijaiyah, itu adalah merupakan bangunan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Kitab-kitab Allah yang telah diturunkan bil lughatil arabiyyah, ya, itu kan kalimat-kalimatnya, kosakata-kosakatanya dibangun dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya, makanya Allah bersumpah menggunakan huruf-huruf hijaiyah tersebut di awal sebagian surat. Ya. Wa mabadi'u asma'ihil husna, dan huruf-huruf tersebut adalah merupakan awal permulaan nama-nama Allah yang husna. Ini kurang lebih penafsiran dari sebagian para salaf ketika menafsirkan alif lam mim. Ya, ada beberapa penafsiran. Intinya perbedaan penafsiran dari salaf, dari sahabat tabi'in atau para imam-imam yang disebutkan di dalam kitab Al-Baghawi ini, itu menunjukkan bahwasanya memang tidak ada penafsiran yang secara spesifik, yang secara jelas, terang, gamblang, dan tegas, yang menunjukkan alif lam mim itu artinya apa. Ya, perbedaan para salaf tersebut itu berdasarkan ijtihad mereka, dan ijtihad mereka tentunya mengacu kepada apa yang mereka ketahui dari riwayat-riwayat sebelumnya. Ya, dan ini tidak bertentangan hakikatnya, karena ini menunjukkan bahwasanya benar-benar huruf-huruf muqatta'ah ini adalah merupakan rahasia Allah, dan di situ tentunya mengandung hikmah yang sangat banyak yang kita tidak mengetahui. Dan ini juga salah satu di antara bukti bahwasanya Al-Qur'anul Karim datangnya dari Allah.
Ya. Karena ini salah satu keistimewaan Al-Qur'an, diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah yang ini menjadikan orang Arab tatkala itu yata'ajjabun. Mereka terkagum, terheran, belum pernah mereka dengar ungkapan yang seperti itu. Ungkapan huruf-huruf yang seperti itu mereka belum pernah dengar. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama ahli tafsir mengambil langkah yang aman, yang selamat ketika menafsirkan alif lam mim, mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Seperti yang disebutkan dalam tafsir, sebagian tafsir seperti tafsir Jalalain dan yang lain sebagainya, itu banyak para ulama yang mengatakan demikian, bahwasanya alif lam mim itu maknanya hanya Allah yang mengetahui. Dan inilah ada sebagian ulama seperti Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan bahwasanya itu adalah rahasia Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab.